Semua sipir di sini sudah diprioritaskan untuk menjaga keamanan Bapak. Saya Tuhan izinkan ada hantu kayak begini beres. Indonesia adalah negara paling bahagia nomor 1 di dunia. Klaim itu bersumber dari satu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning Vario Channel. Nih guys, tahu nggak film Ghost in the Shell? Dan ini film itu sangat luar biasa sih. Kita akan lihat dan akan bedah di sini untuk film ini dan untuk para koruptor korupsi. Seharusnya film ini tuh ada di layar lebar gedung MPR DPR RI. Gedung-gedung para instansi, nobar mereka semua duduk manis di situ. Biar tahu. Film yang mewakili perasaan warga negara Indonesia sedang tayang di bioskop. Tengok. Buat para koruptor di luar sana. Anggota DPR. Ya keluarganya anggota DPR. DPR sih. Dan anak-anaknya. Yang ngambil uang. Iya. Wajib banget nonton biar malu. Semoga 10%-nya masih ada yang jujur ya. Keren banget. Hidup rakyat Indonesia. Keren banget filmnya beneran. Ghost in the Shell. Film Joko Anwar. Ada yang orang-orang yang auranya sama energinya paling negatif nih. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Kamu tahu rasanya diminta tetap positif di tempat yang toksik? Kamu pernah nggak ngeluh soal harga bahan pokok dan ada yang bilang, bersyukur dong masih bisa makan? Kamu pernah nggak bilang hidup makin susah dan ada yang jawab, jangan pesimis, lihat yang lebih miskin. Kamu tidak salah dengar. Memang itu yang mereka katakan. Rakyat miskin minta jatah beras ditambah. Jawaban pejabatnya, jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa. Anak muda kehilangan pekerjaan, biaya kuliah makin mahal, lalu ramai-ramai bikin tagar, kabur aja dulu. Jawaban Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mau kabur aja lah. Kalau perlu, jangan balik lagi. Rakyat turun ke jalan menyuarakan kegelisahan mereka. Jawaban dari atas, yang biayai demo itu koruptor-koruptor. Orang pintar menyebarkan pesimisme. Lalu awal 2026, di tengah jutaan orang yang turun kelas, di tengah PHK massal, di tengah harga bahan pokok yang terus naik, pemerintah mengumumkan, Indonesia adalah negara paling bahagia nomor 1 di dunia. Klaim itu bersumber dari satu riset. Tapi World Happiness Report yang melibatkan 147 negara menempatkan Indonesia di peringkat ke-83. Dan angka itu justru turun 2 tahun berturut-turut. Sementara itu, Bank Dunia mencatat hampir 195 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Hampir 9,5 juta orang dari kelas menengah turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata upah buruh 3 juta rupiah per bulan. Kebutuhan hidup layak di kota besar hampir 5 kali lipat dari itu. Rakyat tidak boleh mengeluh. Rakyat tidak boleh pesimis. Rakyat harus bersyukur. Sementara anggota DPR menerima tunjangan perumahan 50 juta per bulan dan mengeluhkan kemacetan dari Bintaro ke Senayan. Ini bukan soal kurang bersyukur. Ini soal sistem yang meminta kamu menerima ketidakadilan seolah itu adalah takdir, bukan kebijakan yang bisa diubah. Bersyukur adalah sesuatu yang indah, tapi bersyukur yang dipaksakan di negara yang sistemnya tidak berpihak padamu. Itu bukan spiritualitas. Itu pembungkaman. Tidak ada manusia yang bisa benar-benar bahagia ketika takut kehilangan pekerjaan setiap bulan, ketika anak susah masuk sekolah negeri, ketika sakit, takut tagihan rumah sakit, ketika bersuara, takut dilaporkan. Kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari pasrah. Kebahagiaan tumbuh dari rasa aman, dan rasa aman datang dari negara yang benar-benar berpihak pada rakyatnya. Kamu tidak kurang bersyukur. Kamu hanya hidup di sistem yang lebih nyaman kalau kamu diam dan pura-pura baik saja. Dan itu artinya, Ghost in the Shell bukan hanya film tentang penjara. Ini tentang sel yang tidak kelihatan, yang meminta kamu tetap senyum sambil dinding-dindingnya mengecil. Ini keren banget sumpah. Ini semua yang tadi narasi ada di dalam video ini mewakili perasaan rakyat Indonesia. Beneran deh, sumpah deh. Lengkap. Kap. Ciblak udah di situ ada semua. Wow. Idenya gimana sih? Ghost in the Shell itu di-trigger dari interview antara mantan Menteri Kehutanan kita dan Harrison Ford tentang deforestasi. Dan aku jadi langsung kepingin tahu data-data tentang deforestasi Indonesia, dan ternyata masif banget dan luput dari radar banyak orang gitu. Itu kan sangat luar biasa berbahaya sekali gitu. Dan lanjut aku berpikir kenapa
deforestasi dan kasus-kasus korupsi lingkungan lain bisa terjadi karena memang sistemnya melanggengkan itu gitu. Jadi aku berpikir gimana caranya supaya filmnya aksesibel dan dicari satu tempat di mana orang bisa melihat bahwa ini adalah miniatur Indonesia dan aku come up with an idea untuk membuat settingnya di penjara. Karena apa? Penjara kan seperti miniatur sebuah negara. Ada warga negaranya, which is the inmates adalah warga negara Indonesia. Kemudian ada kalapas dengan segala jajaran departemennya, itu adalah kayak pemerintah, dan ada polisinya yaitu Polsuspas. Dan bagaimana kita di Indonesia merasa terpenjara di negeri sendiri, idenya seperti itu. Keren banget sih ya. Ini buat kalian para koruptor ya. Semoga kalian itu sadar kena hidayahnya keluarga kalian itu agar menyadarkan kalian kalau enggak ya akan ada karma di keluarga kalian, para oknum-oknum pejabat yang kayak yang makan uang rakyat, yang semena-mena kepada rakyat, kebijakannya itu menekan rakyat semua. Di film yang kemarin setiap 5 menit sekali penonton dikasih jumpscare, di film yang satu ini setiap 5 menit sekali pemerintah digeber anjing. Kayak gini. Bener-bener di setiap dialog, setiap scene dari film yang satu ini itu dijejelin sama permasalahan-permasalahan dari negeri tercinta kita ini, bos. Sampai-sampai film ini lebih kerasa seperti curhat berkedok film ini. Bukan film ini curhat anjing ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya kita lagi di tongkrongan, lagi ngobrol sama teman, kita baru ngobrol dikit-dikit mengenai politik aja udah pada malas gitu, udahlah capek gitu kan ngomongin ini, udah terlalu banyak masalah, udah kita have fun aja gitu. Apalagi lu pengen nonton film, pengen nonton bioskop, malah dijejelin begini-beginian, malah dicurhatin nih sama Bang Joko Anwar mengenai segala macam permasalahan di negeri tercinta kita ini. Apakah terasa jadi enek? Nah, disinilah peran penting sebuah genre satir. Ya, ini adalah sebuah genre yang sebenarnya jarang gue bahas di channel YouTube Ngelantur ini. Setiap kali gue review film ya, biasanya gue bahas horor, drama, action, thriller dan sebagainya macamnya. Tapi kalau ngomongin satir kayaknya jarang ya. Ini ngomongin komedi. Jadi kalau kalian nggak tahu, satir itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama Horatian, yang lebih ringan, lucu, penuh humor, tapi sebenarnya isinya ya kritik gitu, cuman dibungkus secara halus aja, secara humor aja. Kita mentertawakan ke karakter-karakter ini gitu. Yang kedua itu Juvenalian, yang biasanya itu lebih tajam ya, lebih sinis, lebih menghukum. Contoh apa? Parasite, udah jelas lah. Gue jelasin lagi, lu bisa lihat aja filmnya kayak apa gitu. Dan yang ketiga, jenis satir yang ketiga yaitu Manipian, yang sebenarnya lebih menyerang secara konsep, lebih menyerang idenya. Makanya dia lebih bermain di ranah abstrak. Nah, kalau film ini lu perhatiin secara konsep apa? Ada semua ya. Kamu udah kepalang basah, berenang yang pintar makanya. Paham, Pak? Beresin sekarang juga. Semuanya baik-baik saja, Pak Sabto. Bapak, aduh maaf sekali mengganggu istirahatnya, Pak. Aman, Pak. Semua sipir di sini sudah diprioritaskan untuk menjaga keamanan Bapak. Alhamdulillah. Iya. Saya lagi kepingin jadi warga negara yang baik nih. Betul. Saya nggak mau jalan-jalan keluar. Paham, Pak. Saya tinggal di dalam. Jadi di setiap sel itu di depan itu ada identitas, nama, kasus, hukuman pidana, berapa lama, masa tahanannya berapa lama maksudnya, terus dia akan keluar kapan, dan untuk pejabat-pejabat dengan sipir penjaranya atau dengan kalapasnya, yang seperti di tayangan ini, itu real adanya. Para oknum-oknum nih, itu real nih, real. Ini kan sudah pernah dibedah sama Mata Najwa. Oh no. Dalam sel aja, aman kan? Aman semua, Dok. Ya paling minggu depan saya mau keluar, mau pulang ke rumah. Oh, Sudah seminggu saya nggak pulang, kesian istri saya. istri yang keberapa, Pak? Udah nomor 3 lah. Nomor 1, 2 kan udah bosen ya muka saya. Ini benar-benar suara hati kita semua. Ups, sorry. Percuma juga punya rencana. Negara kayak gini, bukan kerja keras yang dihargai, kamu juga tahu. Gua suka bagian solusi dari masalah supaya manusia tidak marah-marah adalah ibadah. Dan berkesediaan. Keramas sabunan. Tetes kedes turun
Nengok. It's a real roller coaster. Worth watching, definitely. Benar-benar mewakili perasaan masyarakat Indonesia udah muah kritik yang serius yang disampaikan dengan tidak serius. Kuat-kuat ya WNI. Kamu udah kepala basah. Berenang yang pintar makanya. Kata Pak Ahok tentang film Ghost in the Shell. Diundang. Ini bukan satir lagi nih, ini terang-terangan nih. Seandainya Tuhan izinkan ada hantu kayak begini, beres urusan. Karena terlalu banyak ketidakadilan, terlalu banyak kesenang-wenangan terjadi, aturan dibolak-balik, jadi ini yang bahaya. Film ini menggambarkan kisah nyata. Banyak orang politik itu memang nggak berani ditawarin kenyamanan dan kekuasaan. Dan situ harapan kita kalau di film-film rakyat dididik untuk pintar memilih orang berdasarkan rekam jejak. Kayaknya aku emosi. Tapi aku seneng banget film ini menggambarkan hati kita yang sangat kecewa. Semua yang mungkin nggak kewujud itu ada setan yang mau balaskan sakit hati kita itu aja. Jadi harus ada setan, hantu, atau monster yang mau para elit korup ini. Semoga Indonesia punya monster, walaupun nggak usah banyak, satu lah. Satu monster, bos. Ya Allah, turunkanlah satu monster, satu kesatria yang memang mau ini orang-orang para korup. Biar apa? Biar makmur. Gak ada lagi orang berjalan kaki hanya untuk mencari makan gratis. Satu piring makan nasi. Saya live streaming itu kejadian dari tempat A ke tempat B itu ada di jam yang sama makan gratis. Di tempat A habis zuhur nih makan gratis, lalu habis makan gratis di tempat A mereka langsung berjalan kaki 2 km. Untuk apa? Untuk makan gratis lagi. Agar apa? Agar bisa dibungkus untuk makan sorenya. Sepiring nasi mereka harus berjalan kaki di setiap harinya 2 km. Kalian para pejabat sampai rakyat tuh ada yang kayak gitu tuh. Semua para koruptor tuh. Dulu teriak lawan korupsi, sekarang malah nikmati kekuasaan. What? Saya dulu pejuang. Waktu mahasiswa, kerjaan saya demo. Ada begini. Nggak bisa tidur. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ini realnya ada guys. Dulu saya pejuang. Terus membela rakyat. Nah sekarangnya gimana? Itu ada, faktanya ada. Selalu gelisah. Pemerintah nggak adil. Wakil rakyat korupsi, pejabat korupsi. Lulus, saya masuk partai. Saya berjuang dari dalam. Tahu pelajaran apa yang saya dapat dari itu semua? Hah? Nggak akan ada yang bisa berubah. Dan tidak harus berubah juga kan? Hah? Sebagai manusia, kita punya beban pikiran untuk selalu jadi baik, jujur, berintegritas. Nggak ada gunanya, itu semua nggak ada gunanya. Di Indonesia, it's survival of the fittest. Kalau di hutan, ya yang paling kuat, itu yang akan hidup. Di kehidupan kita, sehari-hari. Orang yang paling cerdik, itu yang akan hidup. Mereka bilang korupsi. Tapi buat saya, itu hadiah buat mereka yang paling cerdik. Semua pasti cari untung kok. Semua cari jalan pintas dan gak ada yang salah juga kan? Mau kaya, mau miskin, semuanya sama aja. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Itu tugas kita. Tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Selasa 28 April. Bersama KPK. Berjuang harus jadi sesuatu dalam darah dan kita. Kalau enggak ada proposnya hidup. Di negeri ini banyak orang baik, tapi semuanya diam. Kayaknya rakyat Indonesia semua jadi korban korupsi ya. Ya semakin kita nggak peduli, semakin orang-orang itu akan merajalela. Mengapa setiap para pelaku koruptor setelah pasti sel, dia keluar lagi, mending mendapatkan di masyarakat. Tapi kita berantas korupsi. Ayo, katanya. Saya sangat percaya
saya yakin sepenuh hati bahwa 10% itu bukanlah angka kecil, tapi itu adalah awal untuk kita menumbuhkan harapan. Semoga akan terjadi lebih dari 10% ada penduduk Indonesia masih jujur. Permasalahan korupsi ini harus terus dibincangkan, dibicarakan, digaungkan, nggak boleh lelah. Boleh takut kalau tidak benar. Itu aja. Panduannya itu aja. Kalau tidak benar, kita tidak merugikan orang lain, apalagi mencuri dan lain tidak berupa. Ya kan anak-anak. Keren banget sih ini film. Ini film bener-bener keren banget. Wajib ditonton. Terima kasih Pak Joko Anwar. Oke, untuk kalian semua sekian dulu reaction dari saya. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share, and comment. Untuk Persib pun kalian luar biasa, is the best dah. Saya salut. Saya merasa diri saya warga Jawa Barat itu saya bangga banget juara, dan kalian emang is the best Persib. Love you. Dadah. Assalamualaikum.